Salam, puji Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita membuka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian pasal 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama mulai ayat 13 setelah hitungan yang ketiga sampai ayat yang ke-17. Kita semua bersama-sama membaca setelah hitungan yang ketiga. Kejadian pasal 19 ayat 13 sudah? 1, 2, 3. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Terakhir, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bercerita tentang sebuah kisah keluarga Lot. Kita tahu keluarga Lot adalah keluarga dekat dari Abraham. Lot sejak kecil telah diasuh oleh Abraham, karena papa dan mama Lot sudah meninggal sejak Lot masih kanak-kanak. Jadi Abraham dianggap sebagai orang tua yang membesarkan Lot. Nah, tanggung jawab membesarkan supaya anak yang dikasihi, sekalipun itu bukan anak yang dilahirkan, tetapi tanggung jawab moral, tanggung jawab sebagai seorang pemimpin bagi Abraham sangat berat. Makanya Bapak Ibu, tiap kali ada persoalan di dalam keluarga Abraham yang melibatkan Lot, Abraham selalu memilih posisi sebagai orang yang mengalah. Ketika Abraham diperhadapkan dengan pilihan padang rumput, padang penggembalaan, dan dia menyerahkan lebih dulu untuk memilih kepada Lot, pilihlah sebelah mana engkau memilih. Jika engkau ke kanan, aku siap mengalah ke kiri. Jika engkau ke utara, aku siap ke selatan. Dan jika engkau memilih
di lembah ini aku siap memilih tempat yang lain. Maka saat itu Lot memilih dengan cara pandang jasmaninya bahwa dataran lembah Yordan itu adalah dataran yang sangat subur untuk peternakan, sangat subur untuk pertanian dan perkebunan. Lalu dia memilih lembah Yordan sampai ke daerah kota Sodom. Bapak Ibu Saudaraku, Abraham dengan legowo karena dia meyakini kemanapun dia pergi, tanah itu akan berubah menjadi tanah yang diberkati. Amin. Sekalipun tanah itu kurang subur, sekalipun daerah itu menjadi daerah yang tandus, bukan mata air, orang menganggap air mata, tetapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi tanah yang gembur. Sehingga dalam perjalanan Lot juga menjadi orang yang kaya tentunya. Lot juga menjadi orang yang berhasil di daerah yang dia pilih, dataran penggembalaan yang subur itu. Tetapi Abraham tidak kalah, malah dia lebih lagi. Ini menunjukkan kepada kita sekalian kadangkala supaya kita tidak semata-mata bergantung kepada apa yang kita lihat, apa yang kita pikir, tetapi supaya kita lebih banyak bergantung kepada Tuhan. Nah, dalam kisah ini maka Lot yang tinggal di kota Sodom dan Gomora adalah kota yang maju, kota yang ramai, dan kota yang berkompetisi secara ekonominya sangat cepat berkembang. Tetapi kedurjanaan atau manusia-manusia yang di sana lebih mementingkan hidup duniawi daripada hidup surgawi. Sehingga dari keluh kesah manusia yang ada dan tinggal di daerah Sodom menjadi satu pusat perhatian dari Tuhan karena dosa dan kelakuan mereka. Sehingga pada ayat yang kita baca ayat 13 tadi, inilah pernyataan malaikat kepada Lot, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ini kalimat malaikat, kutipan perkataan Tuhan kepada malaikat yang disampaikan kembali kepada Lot. Bahwa kota dan Sodom dan Gomora akan dimusnahkan karena apa? Karena kelakuan, karena kejahatan, karena perilaku manusia yang diam di kota itu. Jadi sebuah kota sekaya apapun Bapak Ibu, itu menjadi tandus dan gersang apabila Tuhan menghukum. Nah, kota Sodom dan Gomora itu yang dulu adalah subur, tapi begitu Tuhan menghukum dengan menjatuhkan belerang, panasnya minta ampun, maka kota itu terbakar. Kota itu menjadi kota mati. Jadi jangan bangga dengan kota yang melimpah susu dan madu menjadi tanah yang diberkati, bisa menjadi tanah yang terkutuk. Karena bagi Tuhan bukan tanahnya yang terpenting, tetapi orangnya. Jadi untuk apa tanahnya diberkati tapi orangnya dikutuk? Justru jauh lebih baik sebenarnya doa kita, biarlah Papua ini menjadi jangan hanya tanah yang diberkati, tetapi penduduk yang diberkati, penduduk yang takut akan Tuhan. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, maka tanah itu akan otomatis mengikut menjadi tanah yang diberkati. Bapak Ibu Saudaraku, di daerah Israel ada banyak negara-negara yang dikelilingi oleh negara-negara Arab.
semua sebenarnya masuk kategori negara yang tandus, gersang, padang gurun. Tapi kenapa berubah? Nah, ini karena ada janji Tuhan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudaraku, kisah di mana Tuhan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora, yang kita tahu adalah kota yang subur, ada sungai yang cukup untuk mengaliri pertanian, lembah yang datar untuk bisa bercocok tanam, dan kota ini adalah kota yang dipilih Lot akibat dari pertengkaran para gembala-gembala yang menggembalakan kambing domba Abraham dan kambing domba Lot. Jadi mereka itu punya peternakan, nggak cukup lagi karena saking mereka berkembang. Saat itulah Tuhan atau Abraham mulai memilah mana kota yang menjadi milik Abraham dan mana kota yang menjadi milik Lot. Sodom dan Gomora kota yang maju dan berpenduduk cukup padat, tapi dihuni masyarakat yang hidup glamor, minum, mabuk, seks bebas, bahkan LGBT. Apa itu LGBT? Jadi LGBT itu bukan saja sekarang, itu sudah dari zaman dulu. LGBT itu apa? Ada lesbian. Kalau lesbian apa? Ada homo. Apa itu lagi? Ada gay. Saya nggak tahu persis membedakannya. Artinya ada yang laki-laki suka laki-laki. Kalau ada di sini bertobat. Ada yang perempuan suka perempuan. Tapi ada juga mana-mana saja. Nah, ini kota Sodom ini mirip. Bayangkan saking parahnya hidup di Sodom, malaikat aja mau diperkosa. Malaikat mau diperkosa. Betapa parah sekali. Padahal saat itu Lot sudah bilang gak usah perkosa malaikatnya, tapi disodorkan apa? Oh, jangan istrinya, putrinya. Dia bilang jangan perkosa ini malaikat, ini tamu agung saya. Ada anak perempuan saya, ada 2 yang belum bersuami, silakan. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang tidak. Bayangkan kota ini. Jangan sampai kota kita Papua, makanya tanggung jawab mendoakan kota kita Jayapura, Papua, Indonesia, itu tanggung jawab kita. Bukan mustahil suatu waktu pula negara kita melegalkan pernikahan sejenis. Kalau di beberapa negara di Eropa itu sudah dilegalkan. Bahkan kalau pendeta tidak mau menikahkan mereka, itu bisa dihukum, dipidana. Jadi ngeri banget kan? Padahal Alkitab berkata Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tapi kita biarkanlah itu dulu. Bapak Ibu, perlu kita sadar di mana sebuah kota penuh dengan dosa, maka murka Tuhan sudah menanti kota itu. Itu sudah pasti. Nah, apa yang kita baca ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa sekalipun di sebuah kota itu masuk kategori 99, sekian persen adalah orang berdosa, berarti ada 0,0 sekian persen orang yang tidak berdosa. Tuhan masih berkepentingan menyelamatkan kota itu. Sampai ada tawar-menawar. Coba mari kita buka dalam pasal 18 ayat 32. Pasal 18 ayat 32. Saya bacakan. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana
firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Jadi ini ayat tawar Abraham kepada Tuhan. Tuhan bilang begini, Abraham, aku mau musnahkan kota Sodom dan Gomora. Lalu Abraham bilang, loh bagaimana Tuhan musnahkan? Di situ kan ada orang benar. Kira-kira berapa orang? Kalau ada 50 bagaimana Tuhan? Tuhan bilang kalau 50, oke, saya tidak musnahkan. Dihitung, tidak nyampe. Lalu ditanya lagi di ayat-ayat sebelumnya, kalau kira-kira, itu ayat 26 ya, ayat 26 sebelumnya, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena yang 50. Ayat 27, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari 50, berapa itu? 45. Tuhan bilang tidak, aku tidak musnahkan. Sampai terus menerus berkurang, ditawar sampai 10. Ya toh, ayat 33, sampai berapa orang? Sampai 10. Ada enggak 10? Tuhan bilang kalau 10 pun aku tidak musnahkan. Ini di kota Jayapura ini ada enggak 10 yang orang benar ya? Hah? Atau semua pemabuk? Tidak ya? Lebih 10 ya? Ya kalau enggak lebih 10 berarti kita yang ada di gedung ini juga sama. Ayat 33 ini, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman Tuhan, aku tidak memusnahkannya karena yang 10. Dihitung, ada enggak 10 yang benar? Coba hitung, siapa? Terus anaknya 2. Calon menantu tidak. Kenapa? Calon anak mantunya juga KJ. Jadi jangan Bapak Ibu bangga kalau anakmu sudah hebat, top seperti Lot. Anaknya top, tapi bakal calon menantunya dua-dua KJ. Wah, kalau saya, semogalah saya dapat anak mantu, jangan begitu bah. Gak usahlah dulu soal yang lain-lain. Yang penting taat. Ketaatan itu jauh lebih baik. Bayangkan akhirnya nanti kedua anak mantunya itu juga habis dimakan belerang. Jadi kalau bisa orang gereja aja lah baku besan ya. Yang amin ini yang punya anak kah bukan ini? Bapak Ibu Saudaraku, malaikat pun berupaya memastikan seluruh keluarga Lot bisa terselamatkan. Ingin. Tidak hanya Lot, tidak hanya istri, tidak hanya anaknya, tetapi juga ingin menantunya. Ayat 14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Udah meminang, udah tukar cincin mungkin ini. Sudah bicara mas kawin mungkin mereka. Sudah bicara tanggal pernikahan. Lot pun sudah lihat bakal mantunya, bagaimana perawakannya, bagaimana cara jalannya, bagaimana cara berbicaranya. Sudah diperkenalkan anak-anak Lot calon suaminya. Lot pun ya kalau itu yang terbaik apa boleh buat.
Tapi bayangkan kalau beda iman. Mungkin tidak beda iman, tapi beda frekuensi. Imannya sama tapi frekuensinya beda. Nah, bayangkan Bapak Ibu, berkatalah Lot kepada menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tidak percaya dia firman. Dia menganggap sepele firman yang disampaikan calon mertuanya. Hati-hati, jangan cari suamimu, jangan cari calon istrimu yang tidak mendengarkan nasihat papa mamamu. Engkau akan kecewa. Nanti akan kita lihat alur ceritanya. Pastikan calon suamimu, pastikan calon istrimu adalah orang yang dengar-dengaran kepada firman yang disampaikan oleh orang tuamu. Supaya engkau tidak kecewa di kemudian hari. Sebelum nasi jadi bubur. Kalau sudah nasi jadi bubur, nggak bisa lagi diulang nasinya. Dia akan tetap jadi bubur. Nikmatilah bubur itu senikmat-nikmatnya. Karena dia tidak bisa lagi nasi. Sebelum jadi bubur, maka pastikan engkau berjumpa, engkau berkenalan, engkau bertunangan kepada laki-laki yang tepat, yang mau dengar-dengaran. Begitupun hai engkau laki-laki, pastikan engkau berjumpa, engkau bersepakat dengan seorang wanita yang mau engkau ajak berjuang bersama di dalam Tuhan. Frekuensinya harus sama. Ingat kata-kata Pak Gembala, jika frekuensinya berbeda, engkau akan kecewa. Saya di pesawat kemarin, sebelum naik pesawat di ruang tunggu, saya banyak berdiskusi dengan orang lah yang nikah beda frekuensi. Terlalu berat pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Lot ingin memastikan tidak hanya istri dan anaknya yang ingin selamat, tetapi dia ingin juga calon menantunya. Tetapi kalimat berikutnya, tetapi Lot dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Hai anak-anak muda, pastikan kepada calonmu bahwa ketika orang tuamu berbicara, itu bukan sedang main-main. Itu sedang berbicara serius untuk keselamatan masa yang akan datang. Upaya Lot dan upaya malaikat untuk menyelamatkan keluarga besarnya, yaitu menyelamatkan istri, anak, dan menantu kandas. Karena apa? Yang pertama, karena calon menantu menganggap remeh nasihat. Menganggap remeh. Dianggap itu sebagai olok-olokan belaka. Lebih bagus sebelum nasi jadi bubur, engkau putar haluan. Hai anak-anak muda, hai wanita-wanita, sebelum nasi jadi bubur, lebih bagus engkau putar haluan. Yang kedua, kenapa kandas Lot dan malaikat menyelamatkan keluarga? Yang kedua, karena istri Lot masih menoleh ke belakang. Ayat 30. Tadi ayat 30, ayat 17. Ayat 17 pasal 19.
Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Inilah yang menjadi tema kita hari ini. Jangan menoleh ke belakang. Sudah ada upaya malaikat itu dengan menggenggam tangan mereka. Saya baca ketika fajar telah menyingsing ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, perhatikan Bapak Ibu, jangan jadi orang yang lambat-lambat. Ketika ia berlambat-lambat, maka malaikat itu memegang tangannya, tangan istrinya, tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Jadi kira-kira malaikat itu masing-masing pegang dua orang. Menarik karena mereka lambat-lambat, berlomba dengan waktu. Sebab kalau sudah siang, fajar sedang menyingsing, maka Tuhan mengirimkan belerang membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Lalu disebutlah sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu dituntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Dan ayat yang ke-17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai di luar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Lot belajar untuk taat. Kedua anak-anaknya juga belajar untuk taat, tidak menoleh. Padahal ada alasan untuk mereka menoleh ke belakang. Lot pun pasti berpikir, saya sudah bangun properti, saya sudah bangun kos-kosan, saya sudah bangun rumah sewa, saya sudah bangun peternakan, saya sudah bangun, mungkin banyak alasan Lot untuk menoleh ke belakang. Dan kedua putrinya pun pasti punya alasan untuk menoleh ke belakang. Aku sudah lama jatuh cinta dengan calon, aku sudah mencintai dia dengan segenap hatiku, aku sudah banyak jalan-jalan, bahkan makan kelapa muda di Skelet. Ada banyak alasan untuk dia bisa menoleh sebenarnya. Tapi kedua anak itu ya sudahlah, memang dasar calon suami, tidak mau taat, kasih tinggal sudah. Mereka tidak menoleh. Andai kata mereka menoleh, nasibnya akan sama dengan istri Lot. Tapi ayat di bawahnya berkata, istri Lot justru menoleh ke belakang. Apa alasan sehingga istri Lot menoleh ke belakang? Alasan yang pertama, istri Lot karena hartanya yang banyak, ada sawah, ada kebun, ada properti yang banyak. Harta kadangkala menarik perhatian kita. Kira-kira yang lebih kuat kepada harta, suami atau istri? Yang hatinya lebih banyak melekat kepada harta, laki-laki atau perempuan? Saya tidak tahu persis, tapi keluarga ini ternyata istri Lot sulit melupakan propertinya, sulit melupakan sawah dan kebunnya. Dia berpikir, aku sudah memulai pekerjaan itu, usaha itu dari puluhan tahun yang lalu harus habis seketika. Lalu dia menoleh, sayang. Dia lihat lagi, sayang. Padahal sudah jelas kalimat
jangan menoleh ke belakang. Apalagi yang membuat istri Lot menoleh ke belakang? Bukan hanya harta, saya pastikan. Tapi ada jaringan, ada orang-orang yang menjadi mitra bisnis dia. Kan mencari mitra bisnis itu, jangan-jangan dia juga bikin multi level di situ. Apa sekarang multi level itu yang saya lihat banyak sekali sekarang bikin itu di media sosial. Apa surfka, apa kayak itu? Surba, AFC kah apakah? Pokoknya adalah. Wih, kalau sudah tiap bulan tinggal terima kan, tiba-tiba harus hilang. Ada banyak, bahkan mungkin sulit ditinggalkan istri Lot, temannya arisan, temannya senam, temannya apa lagi? Iya kan, kalau kita udah konco, udah friend, susah ditinggal loh. Sudah bestie, jangan besto, sulit ditinggal. Istri Lot itu ada banyak, cuman tidak diurai. Apa yang membuat dia menoleh ke belakang? Kalau soal harta, suaminya juga kerja keras kok untuk mendapatkan itu, tapi dia tidak menoleh. Dia fokus melihat ke depan. Tapi istrinya menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Tuhan melarang seluruh keluarga Lot untuk menoleh ke belakang. Karena dia tahu kuatnya pengaruh apa yang ada di belakang. Kuat sekali. Paulus pun ketika dia mau melayani, dia bilang, aku memalingkan diriku kepada apa yang di belakang dan mengarahkan diriku fokus ke depan. Jadi ini hamba Pak Samosir dan Ibu fokus ke depan, jangan lihat lagi Medan. Jangan lihat lagi Nias, fokus Papua, amin. Nah, karena hati mereka masih ada ini mau. Fokus, aku mengarahkan diriku ke depan. Ada banyak peluang-peluang yang Tuhan mau siapkan. Tapi akibat kesalahan istri Lot, bukan hanya istrinya yang menanggung akibat. Bukan hanya istrinya, kalau istrinya saja yang menanggung akibat, jadi apa? Jadi tiang garam. Jadi kalau kita nanti mau mendekati Israel, itu ada di situ tugunya. Tugu istri Lot yang jadi tiang garam. Dan itu garamnya juga, itu bebatuan, itu asinnya minta ampun. Batu, karena itu saat itu jadi ikut semua terkutuk kan? Karena tidak dengar firman. Bukan hanya istri Lot, Bapak Ibu, akibat dari ketidaktaatan kepada firman. Jadi oke, istri Lot jadi tiang garam, tetapi dampak lain ketidaktaatan istri. Lot harus hidup tanpa istri. Sakit enggak seorang suami hidup tanpa istri? Hah? Sakitnya tuh di mana? Sakit sekali Bapak Ibu hidup tanpa istri. Hidup sangat berat tanpa istri. Tanpa suami aja berat. Tapi masih lebih kuat ibu-ibu hidup tanpa suami. Betul ya? Nah, karena udah banyak yang membuktikan. Tapi hidup tanpa istri itu sangat berat. Bisa-bisa kalau istri yang duluan meninggal, suami itu cepat-cepat juga pergi. Aku nyusul katanya.
Kalau istrinya udah duluan mati, biasanya suami itu cepat-cepat ikut nyusul. Kalau cintanya betul. Benar loh. Tapi kalau cintanya setengah-setengah, saya tidak tahu. Jadi jangan mau duluan meninggal ibu-ibu ya. Kasihan suami. Amin. Iya, kalau bisa memang bersamaan. Ya, makanya tunggu tua-tua lah, jangan muda maksudnya. Jangan masih muda, tunggu tua bersamaan. Ya pas mulai jalan begini sama-sama, atau gimana. Nah, akibat istri Lot yang tidak taat, dia menoleh ke belakang, maka istri Lot pun ikut menjadi korban. Dia harus hidup tanpa istri, sangat berat. Bila ada yang merasa indah hidup tanpa istri, hati-hati, pasti ada sesuatu yang salah. Bukan hanya itu Bapak Ibu, dampak dari istri yang menoleh ke belakang, anak-anaknya juga hidup tanpa ibu. Berat enggak hidup tanpa ibu? Berat mana, hidup tanpa ibu atau hidup tanpa bapak? Kalau hidup tanpa bapak, ibu-ibu masih bisa masak, masih bisa belanja. Tapi saya tidak tahu kalau hidup tanpa mama, bapak-bapak bisa enggak siapkan makan kita, bisa enggak belanja. Jangan-jangan bilang, rebus telur aja, masak super mie saja, ke anaknya begitu. Berat Bapak Ibu. Tapi bayangkan, anak-anaknya pun harus kehilangan ibu karena ibu yang suka menoleh ke belakang. Anak-anaknya itu pasti menderita. Walaupun andai kata anak-anak itu memiliki ibu baru. Kalau ibu baru disebut biasa apa itu? Ibu tiri, ibu sambung. Ibu 02, 03. Sekalipun ada ibu sambung atau ibu pengganti, tetapi tidak sama. Karena itu jaga hidupmu hai ibu. Ada banyak orang yang bergantung kepadamu. Ada banyak orang yang sedang menanti kasih sayangmu. Di belakang yang tidak diketahui oleh istri Lot bahwa keluarganya berantakan. Saya bisa buktikan. Tanpa kehadiran istri, keluarganya berantakan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kejadian 19 ayat 36 sampai 38. Kejadian 19 ayat 36 sampai 38. Ya, saya baca demikian. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari mana? Dari mana? Kedua anaknya perempuan tadi mengandung bukan dari suaminya, tapi dari ayahnya. Karena apa? Karena sama-sama mulai tidak beres. Papanya mulai menggemar, mulai minum, mulai penggemar alkohol. Kenapa kau minum? Mai tua su meninggal jadi. Ada celah kehadiran seorang istri. Itu sangat strategis. Ketidakhadiran seorang istri. Jangan anggap sekarang sekalipun ada kekurangan istrimu,
Ada kelemahan istrimu, kau bilang lebih bagus dia tidak ada. Karena ada yang begitu. Nanti kalau sudah tidak ada baru kau babak belur. Baru kau bilang lagunya, baru terasa betapa sedih sejak dirimu pergi. Karena masih di depanmu, sering diomelin, kamu bilang, lebas kau pergi gitu. Memang kalau bukan mengomel itu bukan istri. Senyum-senyum semua. Itu sudah paket yang sudah pasti. Kalau justru tidak ngomel, itu bukan istri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketidakhadiran seorang istri bukan saja malapetaka kepada Lot, bukan saja malapetaka kepada anak-anaknya, tapi keluarga itu menjadi hancur-hancuran. Anak-anaknya melahirkan dari hubungan yang tidak normal. Anak-anaknya aturannya memiliki masa depan yang bagus, jadi hancur-hancuran. Dari situlah muncul, makanya disebut ada asal muasal Bani Moab dan Bani Amon. Jadi anak yang dilahirkan dari si perempuan yang satu disebut, mulai dari situ ada Bani Moab dan Bani Amon. Kalau di ayat yang lain Tuhan bilang supaya bangsa Israel jangan bergaul dengan Bani Amon dan Bani Moab. Bani Moab itu karena punya riwayat yang tidak bagus. Ada nikah yang tidak bagus, ada nikah yang tidak normal, ada hubungan yang tidak baik. Jangan menoleh lagi ke belakang, fokus kepada Tuhan. Ada maksud Tuhan membuat engkau ada di tempat ini, ada di Narwastu. Fokus kita kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kita, tidak terlalu sulit bagi Tuhan mengganti apa yang ditinggalkan di kota Sodom. Bukankah hidup itu lebih berharga daripada apa yang ada itu? Selamatkan hidupmu, jangan menoleh ke belakang. Tuhan akan menyertai engkau lebih indah dan lebih indah. Dari sejak awal keluarga Lot ini memang mengandalkan tatapannya. Tapi keluarga Abraham belajar hidup dari iman percayanya. Dari sesuatu yang tidak dilihat mata jasmani tetapi dilihat dengan mata rohani. Hiduplah dengan iman mata rohani. Mulai sisihkan perkara-perkara dunia. Fokus kepada perkara-perkara surga. Perkara dunia akan diberi karena Tuhan yang berjanji. Carilah dahulu perkara surgawi, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.